Dahulu kala terdapat sebuah kerajaan. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang raja bijaksana bernama Datuk Tuan. Di kerajaan tersebut, Datuk Tuan menghabiskan waktunya bersama sang permaisuri yang cantik bernama Dewi Mas. Dinda, mari minum teh bersama saya. Terima kasih ya Dinda. Dinda, kok nampak murung belakangan ini? Kalau boleh tahu, sebenarnya apa yang mengganggu pikiranmu? Dinda, ini sungguh berat aku mengatakannya. Katakan saja buat Dinda, siapa tahu aku bisa mengurangi beban pikiran. Sebelumnya aku minta maaf. Seperti yang kau ketahui bahwa kita sudah lama berumah tangga, namun tidak juga diberi momongan. Sementara aku kian tua memerlukan penerus kerajaan. Oleh karena itu aku meminta izin untuk diperbolehkan menikah lagi supaya diberi keturunan. Sungguh keputusan yang berat. Namun, jika demi negeri ini, aku harus ikhlas atas keputusan yang diambil olehmu selaku raja. Tentunya kau telah mempertimbangkan ini matang-matang. Aku harus mendukungmu. Terima kasih ya Dinda, aku akan memperhatikan kasih dan sayangku padamu. Iya, Dinda. Setelah mendapatkan persetujuan dari istrinya, Datuk Tuan melangsungkan pernikahan. Datuk Tuan memperistri seorang putri dari Pati Aur yang bernama Sunggar Tutul. Sekalipun perhatian Datuk Tuan semakin tercurah kepada Sunggar Tutul, namun Dewi Mas tetap bersikap sabar. Ia tetap mendoakan suaminya dan semuanya agar tetap sejahtera. Hingga sebuah kabar mengejutkan terjadi. Dewi Mas tiba-tiba dikabarkan hamil. Dewi Mas tentu merasa senang karena penantiannya selama ini telah terwujud. Akan tetapi, tidak semuanya merasa senang mendengar kabar kehamilan Dewi Mas. Adalah Sunggar Tutul, sang istri muda Datuk Tua. Ini tidak bisa dibiarkan. Perhatian rajanya untukku seorang. Baginda, apakah kau tidak merasa janggal? Dewi Mas tiba-tiba hamil. Tentu ini bukan berita bagus untuk disebarkan kepada rakyat. Ada benarnya juga. Datuk Tuan terhasut oleh perkataan Sunggar Tutul. Ia pun mengusir Dewi Mas keluar istana. Dewi Mas akhirnya diasingkan di sebuah pulau diatar oleh penggiringnya. Dewi Mas tentu merasa sedih. Ia tinggal di sebuah pulau kecil yang tak berpenghuni. Di pulau tersebut, Dewi Mas mencoba bertahan hidup hanya dengan memanfaatkan tanaman sayur yang ada. Hari terus berlalu hingga pada suatu ketika sebuah kapal berlabuh di pulau tersebut. Nahkoda pun turun. Ia pun kaget bertemu dengan Dewi Mas. Ia disambut dengan baik oleh Dewi Mas. Aku tak menyangka ada orang di pulau ini. Terlebih dia adalah seorang wanita hamil. Namaku Dewi Mas, Tuan. Aku sudah berhari-hari tinggal di sini. Sebenarnya apa yang membuatmu datang ke tempat asing seperti ini? Dewi Mas pun mulai menceritakan semuanya kepada Nahkoda. Dewi Mas juga meminta Nahkoda untuk bersedia mengantarkannya ke Pulau Bali. Akhirnya Nahkoda mengantarkan Dewi Mas untuk keluar dari pulau tersebut menuju ke Bali. Di Bali, Dewi Mas tinggal di sebuah gubuk kecil. Waktu terus berlalu hingga datanglah masa kelahiran Dewi Mas. Dewi Mas melahirkan bayi kembar laki-laki dan perempuan. Yang laki-laki dilahirkan bersama sebilah keris. Ia diberi nama Raden Nuna Putra Janjak. Sedangkan yang perempuan lahir bersama sebuah anak panah. Ia diberi nama Dewi Rinjani. Waktu terus bergulir secara cepat. Tak terasa dua bayi kembar tersebut tumbuh menjadi seorang pria yang gagah dan wanita yang anggun. Ibu, bolehkah kami bertanya suatu hal? Tentu saja anak-anakku, apa yang hendak kau tanyakan? Siapakah ayah kami? Kenapa kami terlahir tanpa ayah?
Baiklah, ibu akan menjelaskan semuanya. Dewi Mas pun mulai menceritakan semuanya. Ini tidak bisa dibiarkan. Ibu berhak mendapatkan kebahagiaan. Aku harus menemui ayah. Izinkan aku untuk menyeberang menemui ayah. Ibu mengizinkanmu, nak. Pesan ibu, jaga dirimu selama di sana, jaga sikapmu. Jaga dirimu baik-baik, Kakang. Iya, kamu jagalah dirimu sendiri dan ibu dengan baik. Berhari-hari Raden Nuna mengarungi lautan demi bertemu dengan ayahnya, Datuk Tuan. Setelah sekian lama, akhirnya Raden Nuna pun menampakkan kakinya di pelabuhan Lembar. Raden Nuna mulai menelusuri daerah itu mencari pusat kerajaan Datuk Tuan hingga ia akhirnya tiba di kerajaan Datuk Tuan. Permisi pengawal, aku tidak bertemu dengan Datuk Tuan. Siapa kau? Apa urusanmu bertemu dengan Baginda Raja? Enggak. Mohon maaf temanku, aku belum bisa mengatakan hingga bertemu dengan Datuk Tuan. Siapa kau? Baginda Raja tidak bisa ditemui. Pertarungan antara Raden Nuna dan prajurit kerajaan pun tak terelakkan. Pertarungan sungguh berlangsung. Namun, kesaktian Raden Nuna ternyata tidak sebanding dengan prajurit. Semua prajurit kerajaan berhasil dikalahkan oleh Raden Nuna. Pertempuran itu pun terdengar ke telinga Datuk Tuan. Ia segera turun tangan untuk mengatasi keributan itu. Namun, ketika hendak melawan Raden Nuna, sebuah kejadian aneh terjadi. Tiba-tiba terdengar suara dari angkasa. Datuk Tuan, Datuk Tuan. Siapa itu? Siapa di sana? Keluarlah. Janganlah bertarung dengannya. Jangan bertarung dengan anakmu sendiri. Anakku, jangan-jangan kau. Aku Raden Nuna, putra Dewi Mas. Anakku, maafkan ayahmu yang tidak mengenalimu. Di mana ibumu? Dia sedang baik-baik saja. Akhirnya Datuk Tuan pun menjemput Dewi Mas untuk kembali ke istana. Sekembalinya ke istana kerajaan, Dewi Mas tidak menaruh dendam kepada Sunggar Tutul. Mereka hidup damai. Beberapa tahun kemudian, Raden Nuna kian bertambah dewasa. Ia menggantikan Datuk Tuan sebagai raja. Sementara itu, Datuk Tuan yang makin tua nampak semakin bijaksana. Dewi Rinjani sering menemani ayahnya. Hingga suatu hari, Datuk Tuan mengajak putrinya tersebut untuk bertapa di gunung. Datuk Tuan bertapa dengan sungguh-sungguh dan khusyuk. Begitupun dengan Dewi Rinjani. Ia sungguh khusyuk dengan berdoa mohon kepada Sang Kuasa agar diberikan ketentraman dan kesejahteraan untuk semua rakyatnya. Ternyata para jin mengetahui kehusyukan doa Dewi Rinjani. Maka ia pun diangkat sebagai ratu oleh para jin dan terus tinggal di gunung tersebut. Gunung itu kini biasa dikenal sebagai Gunung Rinjani.